Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya berdoa hari ini Tuhan turunkan berkat yang terbaik buat kita, amin. Amin. Saudara siap untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Saya juga berdoa Tuhan turunkan sukacita yang luar biasa buat setiap kita. Turunkan pemulihan, berkat yang terbaik untuk setiap kita saudara. Amin. Mari saudara siapkan hatimu dan saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biar pemulihan terjadi di negeri ini. Berkat yang terbaik meliputi setiap penjuru negeri kita Indonesia. Ya Tuhan, kami sepakat satu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan turunkan pemulihan Tuhan untuk bangsa kami. Kami umat-Mu satu hati. Berdoa untuk bangsa ini. Biarkan setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berikan berkat yang terbaik. Engkau turunkan anugerah dan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan ini doa kami Tuhan. Ini doa kami satu hati. Kami umat-Mu bersatu hati untuk bangsa ini. Yes Lord. Terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Mari saudara sembah Dia hari ini. Satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Biar terjadi kesembuhan di negeri ini. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu, ampunilah, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, pulihkanlah Tuhan.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yes Lord, ini doa kami Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat suaramu, angkat doa kamu, oh church. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami tahu hatimu ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu hatimu ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, yes Lord, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat suaramu saudara, come on. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Yes Lord, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi saudara, angkat suaramu, angkat doamu, Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu sesuatu yang besar terjadi untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu doa kami kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, Engkau Tuhan yang mendatangkan kesehatan, Engkau Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Engkau Tuhan yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran buat bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hikmat, Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita sehatikan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sehati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami katakan kesembuhan, kami katakan kesehatan, kami katakan kesejahteraan, kami katakan kemakmuran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau yang memproteksi, Engkau yang melindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden kami dan semua menteri-menteri dan jajarannya Tuhan. Engkau memberi hikmat, memproteksi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari semua yang jahat Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Berkati juga jemaat CKI Injil Kerajaan dan keluarganya. Jauhkan dari semua yang jahat. Biar kami tinggal di Goshen Tuhan. Hati kami hanya mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini mencari kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Sesuatu yang besar pasti yes Lord terjadi dan mengubahkan kami rindu Tuhan. negeri kami. Kau pulihkan bangsa kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat suaramu saudara. Doa buat bangsa kita. Come on. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ya Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu
lepaskan berkat buat Indonesia. Come on. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Come on, church, lift your hands. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Yes, Lord. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin, 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 amin. Yes, amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang terus kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu melihat lawatan-Mu untuk bangsa ini. Dan kami berdoa sebagai gereja Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk kami melihat dan kami masuk dalam lawatan Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar kembali akan pesan-Mu. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami juga mau sebagai pelaku firman. Roh Kudus, Engkau penolong buat kami. Engkau tolong kami, terangi pikiran dan hati kami. Beri pengertian baru masuk dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silahkan duduk saudara. Pesan Tuhan akan disampaikan oleh Yehuda So. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini, kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu. Hari ini kami rindukan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Pakai mulut lidah sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini saya mau bicara mengenai submission guidelines. Ya. Submission guidelines, panduan bagaimana supaya kita bisa memiliki ketundukan diri. Bukan hanya bicara mengenai ketundukan diri, tapi bicara mengenai detailsnya dan bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan kepada saya. Saya mengucap syukur untuk Pastor Tina dan GKI Injil Kerajaan yang luar biasa. Gereja pada saat ini mengalami hal yang sulit, tetapi saya percaya melihat dari media sosial dan lain-lain segala hal, gereja terus bergerak dan membantu sesama. Yang kedua, saya turut kehilangan orang yang kita kasih bersama-sama. Opa atau Engkong Darsono yang telah dipanggil pulang. Saya percaya bahwa ini semua rencana daripada Tuhan. Dalam hati saya mengasihi dan mencintai Engkong. Yang terakhir, saya percaya sama Tuhan bahwa hari ini adalah hari berkat. Oleh sebab itu kita buka hati kita, menerima berkat Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan akan turun pada kita semua. Hari ini saya mau bicara mengenai submission guidelines atau panduan bagaimana supaya kita memiliki ketundukan diri. Di dalam Oxford Dictionary, firman Tuhan katakan bahwa submission itu ada artinya. Tapi kalau kita melihat dari kamus,
Submission berarti the act of accepting that someone has defeated you and that you must obey them. Sekali lagi, the act of accepting that someone has defeated you and that you must obey them. Tindakan penerimaan bahwa seseorang telah mengalahkan Anda dan Anda harus mematuhinya. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang mengalahkan Anda. Kita senang sekali di dalam Olimpiade ini Indonesia membawa juara 1 atau membawa pulang emas bagi kita. Tetapi tidak sedikit dari atlet kita yang harus menerima kekalahan. Nah, di dalam pertandingan kehidupan ini ada menang, ada kalah. Dan kalau kita mau submission, kita berarti mesti mengerti bahwa pengertian daripada submission itu sendiri adalah kita harus menerima kekalahan. Dan kita mesti taat atau obey terhadap orang tersebut. Nah, sulit sekali kita menerima sebuah kekalahan. Apalagi di dalam pertandingan-pertandingan. Tapi saya mau katakan khususnya di dalam pertandingan iman atau pertandingan yang kita hadapi saat ini. Kita harus bisa menerima. Sama-sama katakan saya, menerima. Bahwa di dalam pertandingan ini ada namanya kemenangan. Bahwa di dalam pertandingan ini ada namanya kekalahan. Dan bagaimana menerima itu kata firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya suka terjemahan NIV berkata seperti ini, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah. Tetapi dalam terjemahan NIV, firman Tuhan katakan tunduklah kepada dirimu sendiri. Baru kepada Tuhan. Hal pertama yang harus kita tundukkan adalah diri kita sendiri. Musuh utama yang paling sulit ditundukkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana respon kita menghadapi kekalahan? Respon kita menghadapi pertandingan. Dan hal yang paling sulit adalah menerima kekalahan. Menerima bahwa diri kita belum sempurna. Menerima bahwa diri kita ini bisa kalah. Saya mau katakan kalau kita mau belajar mengenai ketundukan diri, maka musuh utama yang perlu kita kalahkan, yang pertama adalah diri kita sendiri. Baru setelah itu kata firman Tuhan, dan to God. Baru tunduk kepada Allah. Maka iblis akan lari, ya, resist, ya. Maka ketika iblis itu melawan, kita akan melawan balik, ya. Kita bisa resist, bisa bertahan, ya. Ini yang paling utama. Bukan firman Tuhan katakan tunduklah kepada iblis, no, enggak. Tunduklah kepada Allah. Tapi yang utama, submit yourself first. Then to God. Kata submission dalam bahasa Yunani memakai kata hupotasso, dijelaskan sebagai to subordinate, to obey, to place, or rank under. Menjadi bawahan, mematuhi untuk menempatkan atau peringkat di bawah. Jadi kalau kita menempatkan diri kita di bawah, maka ada orang yang di atas lebih daripada kita. Sama seperti seorang hamba, kalau kita adalah doulos, hamba itu tidak punya hak apa-apa terhadap dirinya sendiri. Tetapi ketika sang hamba itu diangkat oleh tuannya, dan firman Tuhan katakan dia menjadi anak Allah, karena kita bukan lagi hamba, tetapi kita anak Allah. Dan kita menjadi sahabatnya Allah. Maka dari yang kita tadinya tidak punya hak apa-apa, akhirnya kita memiliki hak. Nah, tetapi kita sama-sama adalah hamba dosa. Itu sebabnya manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan sendiri yang mesti datang ke dunia, menyelamatkan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kita mesti mengerti bahwa diri kita sendiri ini yang perlu kita taklukkan. Submission berbicara mengenai taat dan hormat. Sekali lagi, submission berbicara mengenai taat dan hormat. Apa itu taat? Taat itu artinya bersedia dan segera. Sekali lagi, taat itu artinya bersedia dan segera. Bersedia untuk melakukan sesuatu, bersedia mengikuti aturan, dan segera melakukannya. Hormat berarti menaruh nilai yang lebih tinggi. Kalau kita menghormati negara kita, maka kita akan menaruh nilai yang tinggi. Ya, itu sebabnya di dalam
17 Agustus seperti ini kita memasang bendera untuk tanda kita bahwa kita menghormati negara kita. Nah, perhatikan dengan baik, ada orang yang taat, tapi ada orang yang tidak hormat. Setuju sama saya? Contoh, ketika kita punya atasan di dalam pekerjaan, kita mungkin bisa mengerjakan, ya, orang bilang, kamu mesti kerjakan 1, 2, 3. Kita mungkin taat, kita segera lakukan, kita perbuat. Tapi mungkin kita nggak hormat, kita dalam hati kita berkata, males dah, capek deh. Tapi ada juga orang yang hormat, tapi nggak taat. Contoh, di depan bosnya, ya siap, wah hormat. Tapi nggak lakukan, nggak segera dilakukan, nggak bersedia melakukan. Akhirnya hasilnya 0. Nah, bicara mengenai submission berarti kita mesti taat dan hormat. Satu sisi kita menghormati orang itu lebih tinggi, satu sisi kita juga mesti mengerjakan, bersedia mengerjakan, mengikuti aturan yang ada. Itulah submission. Paling tidak, ada 3 hal yang saya mau bagikan mengenai submission. Yang pertama, submission kepada Tuhan atau submission to God. Yang kedua, submission kepada orang tua atau submission to parent. Yang ketiga, submission kepada pemimpin atau submission to leader. Mari kita mau bahas bersama-sama. Yang pertama, submission to God. Efesus 2 ayat 8 berkata seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bicara mengenai ketaatan, maka Yesus menjadi contoh yang utama bagaimana Yesus taat kepada Bapa di surga. Ketika dia datang ke dunia ini, dia tahu dengan jelas misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan dia harus mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya. Di dalam Filipi 2, dia merendahkan dirinya dan taat. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus saja taat, kenapa kita nggak mau taat? Kenapa kita tidak mau bersedia? Baik kepada Tuhan, kepada orang tua, maupun kepada pemimpin kita. Abraham misalkan contoh. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Abraham disuruh pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari tempat sanak saudaramu. Abraham dikasih tempat, ditunjukkan tempat, tapi Abraham tidak pernah ke sana. Abraham punya alasan untuk tidak taat. Abraham punya alasan untuk pada saat itu bilang sama Tuhan, pergi kemana Tuhan? Tuhan bilang, pergilah ke tempat yang aku tuju. Abraham tidak tahu tempat itu, tapi Abraham taat. Sama seperti ini ya, kita naik, kalau saat ini kita mau naik taksi atau kendaraan online, kita tahu tempat mana yang kita tuju. Nah masalahnya, ada orang yang saat ini dia naik ke taksi, terus dia bilang, Pak, yuk jalan. Supir taksinya tanya, jalan kemana? Pokoknya jalan aja, nanti saya setuju. Nah, supir taksi ini mungkin bisa berkata kepada orang itu, ini orang nggak benar nih. Disuruh kemana, dia bilang jalan aja. Nah, sama seperti itu kondisinya, mungkin Abraham bisa bilang sama Tuhan, ini Tuhan nggak benar nih. Pergi kemana? Udah pokoknya pergi ke tempat yang tuju. Tapi Abraham, firman Tuhan katakan dia taat. Dan bahkan ketika dia sulit untuk memiliki keturunan, dia taat untuk mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. Dia taat. Ya, bukan sebuah hal yang mudah. Bicara mengenai ketaatan, Saul tidak taat. 1 Samuel 15 ayat 23, Saul tidak taat. Saul disuruh untuk membunuh bangsa dan dia menyisakan ternaknya. Dia tidak taat. Dan Saul memiliki kesombongan dalam hatinya dan dia merasa dia lebih tahu daripada Tuhan. Saul tidak taat. Akhirnya apa? Akhirnya Saul harus dilengsarkan sama Tuhan, harus digantikan oleh Daud. Nah, saya mau katakan seperti ini, kalau kita bicara kita submission kepada Tuhan, maka selain kita hormat kepada Tuhan, kita harus taat sama Tuhan. Hormat artinya kita menaruh nilai lebih tinggi kepada Tuhan. Taat artinya kita bersedia dan kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya kasih contoh yang sederhana. Pasti dalam ibadah online seperti ini, beberapa di antara kita mengikuti ibadah
Ada yang sambil makan, ada yang sambil mungkin mengerjakan hal yang lain, ya. Satu di depan TV, satu lagi di sebelahnya laptop, sambil bekerja. Ada di antara kita mungkin sambil mengurus rumah tangga, kita menggunakan headset, kita mendengar. Saya mau katakan seperti ini bukan bicara mengenai pembawaan kita, bagaimana sikap kita, tapi ini bicara mengenai hati. Saya mau katakan seperti ini, walaupun di tengah-tengah kesibukanmu, di dalam hatimu kamu harus menaruh bahwa Tuhan lebih tinggi. Di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan lebih tinggi. Dan kalau orang punya sikap hormat kepada Tuhan, maka dia tahu hatinya. Dia tahu dengan benar bagaimana harus ibadah yang benar. Di dalam hari Minggu, di dalam tengah minggu, bahkan di dalam komsel sekalipun. Bahkan ketika kita taat, bicara mengenai dosa dan lain segala hal, kita semua sudah tahu apa itu dosa. Tapi bagaimana kita mempraktekkan untuk taat dalam firman Tuhan, taat pada peraturan. Saya mau katakan seperti ini. Andy Stanley berkata, divine direction begins with unconditional submission. Arahan ilahi atau penyertaan ilahi dimulai dari ketundukan yang tidak terkondisikan. Artinya, kalau kita memiliki ketundukan diri yang benar, kita memiliki penundukan diri yang benar dalam hati kita, maka dalam mengikuti ibadah, dalam hubungan sama Tuhan, dalam seharian kehidupan kita, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Karena kita menaruh Tuhan lebih tinggi dan kita menghormati Tuhan dan kita taat sama Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, submission to parent. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan segala hal. Bahkan di dalam hukum Taurat, hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi bicara mengenai bersama dengan orang tua, termasuk hubungan mertua dan mantu, hubungan orang tua dan anak, kita mesti menghormati. Tentu orang tua di sini bukan hanya orang tua jasmani, tetapi juga orang tua rohani, pemimpin kita. Bukan hanya orang tua secara jasmani, mungkin orang tua juga yang lebih senior daripada kita. Itu sebabnya saya sangat menghormati orang-orang yang lebih senior di GKI Injil Kerajaan dan senior di dalam gereja kami. Karena memang itulah yang Tuhan mau. Masalahnya adalah manusia tidak mau diatur atau lawlessness. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya God is my law. Apa itu God is my law? Artinya kita mesti tahu dalam segenap kehidupan kita, ada mata Tuhan yang melihat kehidupan kita. Suatu hari saya ingat ketika saya masih SMA, 1000 tahun yang lalu, bercanda. Guru kami, dia menuliskan di papan tulis tanda mata, gitu ya. Jadi bulat, dia gambar, ya, mata. Lalu dia tinggalkan kelas dan dia berkata seperti ini. Ya, hari ini ujian, saya tidak ada di kelas, tapi mata Tuhan melihat kalian semua. Saat itu saya dan teman-teman saya agak terkagum bahwa baru pertama kali saya melihat ada guru yang seperti itu. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Baik di dalam hati kita, maupun apapun yang terpancar di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa memang di pengadilan terakhir semua akan dibuka, semua akan diadili. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita perlu taat, kita perlu hormat kepada orang tua. Bisa saja orang tua kita berkata, Yuda beli makanan, kita beli. Tapi di dalam hati kita menggerutu. Yuda, jangan lupa seperti ini. Mungkin saja kita taat, kita terima, tapi di dalam hati kita menggerutu, kita tidak menghormati. Saya mau katakan bahkan manusia bisa kita bohongi, manusia bisa kita pakai topeng dan kita senyum padahal di dalam hati kita menggerutu. Tapi saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang tertutup, semua terbuka. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita semua.
Ada berkat Tuhan di balik ketaatan dan hormat. Itu sebabnya apapun yang sedang kau alami hari ini di dalam keluarga, konflik, pandemi, yang begitu sulit, tetap submission to your parent. Tetap tunduk kepada orang tuamu. Saya mau mengajak anak-anak muda khususnya, anak-anak youth, anak-anak remaja, teens, taat kepada orang tuamu. Apalagi di tengah pandemi ini, kita harus mencegah kerumunan dan lain-lain. Sayangi orang tuamu, taat kepada mereka, hormati mereka. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Dan kematian begitu dekat di masa pandemi ini. Yang terakhir, yang ketiga, bicara submission to leader. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Firman Tuhan berkata pemimpin itu yang berjaga-jaga atas kita. Sama seperti payung. Payung itu yang melindungi kita dari hujan. Masalahnya, kita tidak mau tunduk kepada pemimpin, tetapi kita tanduk pemimpin. Kita nggak mau di bawah pemimpin, kita maunya selalu menjadi pemimpin. Padahal, Aristotle berkata seperti ini, he who has never learned to obey cannot be a good commander. He who has never learned to obey cannot be a good commander. Dia yang tidak pernah belajar untuk menjadi taat, tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik. Saya mau katakan, banyak orang ingin menjadi pemimpin, banyak orang ingin menjadi berkuasa. Tetapi seorang pemimpin yang baik, dia harus dipimpin, dan dia harus mengenal pemimpinnya. Saya kasih contoh. Yosua adalah abdi Musa. Yosua ikut kemanapun yang Musa perintahkan. Dan dalam firman Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Karena Yosua dan Kaleb dia taat akan perintah. Saya mau katakan, Daud dari masa mudanya, seorang yang tidak qualified. Samuel ketika melihat kakaknya Eliab, yang gagah perkasa pahlawan perang, dia berpikir bahwa dia adalah yang diurapi Tuhan. Tetapi Tuhan melihat Daud, sang gembala domba. Daud yang tidak qualified. Daud yang pekerjaannya hanya menggembalakan 2 atau 3 domba, kata firman Tuhan. Tapi seorang Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada Allah. Dan Daud mendatangi Goliat hanya bukan dengan pedang, tetapi hanya dengan batu yang dilemparkan. Efesus 5 ayat 21 berkata seperti Ephesians chapter 5 verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Jadi kita mesti saling submit, saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Seorang pemimpin juga harus menundukkan diri. Itu sebabnya dalam kepemimpinan, pemimpin yang baik bicara mengenai fungsi, bukan bicara mengenai posisi. Seorang pemimpin yang baik pasti adalah pemimpin yang rendah hati. Begitu juga dengan bawahannya. Begitu juga dengan kelompok sel atau yang kita tahu sama-sama di dalam JKI Injil Kerajaan ada MK. Di dalam membangun sebuah organisasi yang baik atau di dalam membangun komsel yang baik, maka seorang pemimpin dan seorang yang dipimpin harus sama-sama submit. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Lukas 1 ayat 38 berkata seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria adalah contoh yang baik sekali bagaimana dia katakan dia adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Maria pada saat itu mungkin bisa saja dirajam oleh batu kalau ketahuan hamil. Tetapi Maria mengambil resiko itu. Dan dia berkata, aku nih hamba Tuhan. Nah, bukankah kita ini seorang pemimpin-pemimpin? Di dalam gereja khususnya, kita lah hamba Tuhan. Dan kita punya pemimpin di atas kita, yaitu Yesus, Sang Gembala Agung. Oleh sebab itu, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komsel, marilah kita saling
submit, saling menundukkan diri. Betul, secara organisasi seorang gembala lebih tinggi. Dan kita harus sebagai relawan, sebagai volunteer, kita harus menghormati. Tetapi bukan berarti seorang pemimpin adalah pemimpin yang otoriter, tapi pemimpin yang melayani seperti Yesus. Saya percaya Pastor Tina adalah orang yang melayani, orang yang tidak otoriter. Dan saya percaya hati Tuhan ada di Pastor Tina. Oleh sebab itu saya mendorong semua jemaat, semua relawan, semua orang-orang yang tergerak di Jaka Injil Kerajaan, supaya untuk memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin. Saya percaya bahwa firman ini untuk kita semua, dan firman ini akan menguatkan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Biar Kau memimpin kami bisa submit to God, submit to parent, submit to leader. Kami memiliki ketaatan, kami hormat, kami tahu ke seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. God is my law. Tuhanlah aturan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Memimpin gereja-Mu, jika Injil Kerajaan, memimpin Pastor Tina dan bersama dengan tim. Memberkati gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya berkat penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Jika Injil Kerajaan on the Move hadir kembali ke hadapan Anda dengan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Mari kita saksikan. Anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah, God is on the move. Nikmati acara Bunda, Buah Hati Anda di Radio Rema 88,6 FM bersama dengan Ibu Christine Wibowo. Setiap hari Senin pukul 18 sampai 19 WIB. Jika Injil Kerajaan kembali akan hadir memberkati saudara-saudara kita yang ada di Papua. Kali ini bersama Batalion Infanteri 410 Alugoro, Blora, akan memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, pakaian Santa Claus, gitar, alat tulis, peralatan olahraga seperti bola voli, net voli, bola kaki, dan perlengkapan bulu tangkis. Mari saudara, bagi Anda yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, dapat menghubungi Ibu Ari di 0811 279 8860 atau langsung dibawa ke Holy Stadium. Ditunggu sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021. Miracle Healing Center yang dijadikan sebagai tempat isolasi terpusat yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang Bapak Hendrar Prihadi SEMM pada tanggal 25 Juni 2021 akhirnya boleh menjadi tempat karantina terpusat bagi penderita COVID-19. Ini menjadi pencapaian tersendiri bagi MHC yang memang dibangun untuk memberkati banyak orang khususnya warga Kota Semarang. Kesan saya selama di sini, yang pertama, saya senang. Senangnya kenapa? Saya senang setiap kali lihat pasien itu kalau pulang, dia rasanya bahagia bisa kumpul sama keluarga, berterima kasih ke nakes yang lain. Gitu. Kedua, saya juga senang karena di sini antara nakesnya itu kesaudaraannya tuh saling terikat erat. Ketiga, saya juga suka karena support banget dari Kota Semarangnya, Dinkes Kesehatannya, kemudian dari pihak pengelola, dan juga support dari masyarakat itu sangat kuat di sini. Kita dapat banyak sekali suplai makanan, vitamin, buah-buahan untuk nakes maupun untuk pasien. Waktu itu saya mengalami beberapa gejala seperti batuk, pilek, demam, dan panas tinggi. Saat itu saya memberanikan diri untuk swab di salah satu klinik. Setelah hasil dari klinik itu keluar, akhirnya hasilnya positif. Saya mencari tempat isolasi terdekat, tetapi semuanya penuh. Saat itu saya menghubungi puskesmas. Puskesmas itu cuma bisa mengindemkan di beberapa tempat isolasi, tapi belum pasti untuk dapat
tempat isolasi tersebut. Saya tahu MHC buka, tetapi saya juga bingung untuk cara masuknya ke mana. Untungnya ada salah satu dokter yang mau membantu saya untuk bisa dimasukkan ke MHC. Selama saya dirawat di MHC, saya diberikan pelayanan yang terbaik. Dari obat-obatannya, dari vitaminnya, dari nakesnya juga pelayanan yang terbaik, diajak untuk berolahraga dari pagi, sore pun juga diajak olahraga, diajak untuk berpikir secara positif supaya imun kita naik, dan puji Tuhannya saya sudah sembuh selama 3 hari di MHC. Sekarang itu petugas kesehatan itu jumlahnya sedang sedikit ya, kemudian tidak diimbangi dengan lonjakan kasus yang banyak. Dan banyaknya pusat-pusat isolasi yang juga butuh tenaga kesehatan. Ya maka dari itu sebagai salah satu tenaga kesehatan yang sekarang bisa dan mampu untuk terjun ke sini, ya saya lakukan. MHC juga terus berbenah. Salah satunya adalah penyediaan mobil ambulans yang akan digunakan untuk menjemput pasien COVID-19 yang ingin diisolasi di MHC, baik pasien COVID dengan gejala ringan sampai sedang. Setiap pasien yang akan dikarantina di MHC tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi hotline di 0812 2614 9996. Kita akan saksikan liputan acara syukuran LPK Permata yang pada tanggal 8 Agustus 2021 sudah pindah ke tempat yang baru dan semoga semakin menjadi berkat bagi masyarakat umum. Kita sekarang ini memulai hidup untuk LPK dihidupkan kembali. Dari sana pindah ke sini supaya makin baik. Kita buat LPK ini mempunyai standar yang lebih lagi. Ya, dalam kita melayani, berikan servis yang bagus kepada pelanggan maupun kepada murid-murid yang baik. Faith Abe Tanaya, siswa kelas 6 SD Terang Bangsa Semarang, menjadi salah satu wakil dari Indonesia dalam ajang International Kids Coding Competition IKCC tahun 2021. Kompetisi yang diikuti oleh 697 peserta, 641 sekolah dari 41 negara di dunia ini bertema Ocean Life. Kompetisi ini berlangsung selama Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dan diumumkan pemenangnya dari masing-masing kategori usia. Faith Abe Tanaya berhasil menduduki peringkat 5 dunia dengan nilai 3,95 dalam kompetisi ini dan meraih Outstanding Animation Lomba Coding Dunia. Abe berjuang membawa Jawa Tengah ke kancah dunia dan memberi inspirasi kepada teman-teman dan bangsa dengan karya-karyanya. Selamat untuk Abe! Selamat untuk jemaat yang sudah melangsungkan pernikahan, Jemianto dan Derta Monica Fitzma di Jika Injil Kerajaan Satelit Manyaran pada hari Sabtu 14 Agustus 2021. Saya mewakili seluruh generasi muda Indonesia yang begitu sadar tentang betapa indahnya tanah air kita. Sadar betapa berharganya ragam budaya kita. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan sungguh, saya mencintai negeri ini.
Oke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Hei kawan, pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi singgah. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan. BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 182 53 000009 atau bisa juga ke Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 135 00 222 33322 atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut ini. Mari kita terus disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Demikian jika Injil Kerajaan on the Move minggu ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, supaya saudara tahu bahwa di kota Semarang ini untuk COVID sudah turun dengan luar biasa, cukup banyak. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita terus berdoa supaya menjadi sesuatu yang baik untuk kota kita. Yang kedua, berkenaan dengan itu, maka MHC sendiri juga paling tidak kita sudah ambil bagian. Ada mungkin sekitar hampir, kalau menurut saya sih sekarang karena 2 minggu yang lalu sudah 550 orang yang sembuh. Saya rasa sampai hari ini sudah hampir 600. Dan luar biasanya Tuhan pakai akan MHC, maka kita semua jadi berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang saya maksud bahwa ini yang bukan saya, yang Alkitab maksud bahwa di setiap zaman, setiap kondisi, setiap situasi, gereja Tuhan mesti tampil, jadi berkat, jadi terang. Gitu kan? Nah sekarang paling enggak ada 600 yang sembuh dan sebagainya, sampai sekarang masih jalan. Dan yang di sana sudah turun banyak, tapi kalau tetap aja terbuka buat saudara yang ada yang membutuhkan, sempat kontak karena bisa dijemput seperti yang tadi ditayangkan. Dan menariknya kalau kita kerjakan bersama-sama itu ada hal yang luar biasa. Jadi saya ingat pada hari kedua atau pertama, itu ketika dimulai, nakesnya juga baru datang, tahu-tahu satu di antara saudara ini memberikan akan kopi Starbucks dan makanan kepada nakes. Berita itu sampai mana-mana sampai ke wali kota. Bahwa gereja kita begitu memperhatikan
sampai pada tenaga kesehatannya diperhatikan. Di situ ada suatu kerjasama yang luar biasa, karena kalau dia di tempat lain mungkin tidak mendapat akan dukungan seperti itu. Jadi ada kehangatan yang luar biasa dan saudara lihat hasilnya paling enggak ada 600 yang sembuh. Kalau kita kerjakan bersama-sama ada banyak hal yang bisa terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua mau saya sampaikan soal vaksinasi. Vaksinasi kita punya kesempatan sekarang ini untuk vaksinasi kedua ya, yang pernah divaksinasi di Olisedium punya kesempatan, ini yang saudara perhatikan, hanya hari Senin sampai hari Jumat ini aja. Karena ini mau kita selesaikan semua. Kurang lebih kalau kita hitung ada kurang lebih ada 30.000 yang belum divaksinasi kedua. Karena vaksinasi pertama itu sebanyak 78.000. Sekarang kita masuk yang kedua, sudah beberapa jalan, ini kurang 30.000. Setiap hari kita ada paling enggak ada 6.000. Saudara yang pernah divaksinasi yang pertama, segera aja, apakah di hari Seninnya, Selasanya, nanti menghubungi akan ketua MPP masing-masing dan sebagainya supaya bisa dikerjakan. Saya rasa kita kerjakan bersama-sama akan ada banyak hal yang luar biasa. Ya, ketika situasi tertentu ada MHC, kemudian ini ada vaksinasi ini. Baik, kita kerjakan bersama-sama, jangan takut saudara, kita mulai ibadah seperti ini, ya datang aja, tempat kita lebih daripada cukup, datang semua pun tidak masalah. Ya, saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, kita diajarkan untuk kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada leader di atas kita. Tapi ada satu lagi yang terlupakan di sini, di Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi di sini kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan vaksinasi, tidak ada yang menolak vaksin, kecuali takut saudara ya. Kalau takut nanti ketemu dengan saya pegangi pada waktu suntik saudara ya, supaya tidak takut lagi. Domba itu kalau ada gembalanya kan lain saudara. Ya, domba yang kebingungan, gembalanya ada di dekatnya, pasti tenang, pasti disuntik mau saudara ya. Jadi di sini kita diajarkan juga untuk taat tunduk kepada pemerintah. Karena apa? Kita mesti siap melakukan pekerjaan yang baik. Vaksinasi dikerjakan, tempat isolasi kita tolong untuk supaya pekerjaan baik itu bisa kita lakukan. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh kita semua dan oleh bangsa-bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
tahun 79 ya, kegerakan Tuhan yang luar biasa terjadi di Indonesia, terutama di kota Semarang. Yang bertobat sampai hari ini adalah orang-orang yang jadi pemimpin-pemimpin di banyak sinode, di banyak gereja. Tapi pada waktu itu saudara, gereja tidak siap dengan tuaian yang luar biasa itu. Itu kegerakan yang terjadi dan kita rindukan terjadi lagi. Saya rindu, saya kepingin gereja JK Injil Kerajaan adalah gereja yang siap pada waktu tuaian itu datang. Saya ingat satu hamba Tuhan, dia menyampaikan seperti ini. Ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Kronos itu waktu yang sekarang ini saudara ada di sini itu kronos. Kairos adalah waktunya Tuhan. Kairos itu kita tidak tahu kapan Tuhan itu bergerak, itu waktunya Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah di waktu kita hidup di kronos ini, kita mempersiapkan hidup kita. Pada waktu nanti kairos datang, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Kita semua gereja ini siap menampung lawatan Tuhan. Karena pada waktu itu tidak siap, akhirnya anak-anak muda ini membuat sinode-sinode baru. Dan banyak sinode yang akhirnya keluar, termasuk sinode JK Injil Kerajaan akhirnya muncul di Indonesia. Kalau gereja siap, tidak perlu ada yang baru, sinode baru muncul lagi. Ayo kita semua siapkan diri kita. Pada waktu kita menyiapkan hidup kita di masa kronos ini, maka pada waktu kairos Tuhan datang ke atas negara ini, kita gereja siap menerima tuaian yang besar. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami mau sembah Engkau dengan harta kami. Kami mau belajar untuk taat dalam memberi perpuluhan, persembahan syukur, nasar dan buah sulung. Kami mau taat menabur di waktu kami limpah, maupun di waktu roti dan air yang serba sedikit. Karena Engkau Tuhan yang akan memberi hujan bagi benih yang baru kami taburkan di dalam ketaatan. Karena janji-Mu Tuhan, tingkap langit akan dibuka, belalang pelahap disingkirkan, palang-palang pintu yang menghalangi berkat Tuhan akan dibuka dengan lebar, dan berkat akan dicurahkan masuk sampai ke berkelimpahan. Kami melakukan bagian kami, dan Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan membuka perbendaharanya yang melimpah, dan berkat-Mu turun atas kami, ke dalam lumbung-lumbung kami, pekerjaan dan usaha kami. Tadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kita semua menang di dalam menundukkan ego dan
perdagingan kita. Maka kita akan tunduk kepada Allah. Dan sebagaimana kita tunduk kepada Kristus, demikian juga kita akan tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada orang yang lebih senior, dan tunduk kepada leader yang ada di atas kami. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Sekarang kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia sehat. Indonesia makmur. Indonesia sejahtera. Indonesia aman dan nyaman. Indonesia dipenuhi oleh shalom Tuhan. Kami katakan shalom Tuhan ada di desa-desa. Shalom Tuhan ada di kota-kota. Shalom Tuhan atas Jawa Tengah. Shalom Tuhan atas kota Semarang. Dan shalom Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Dan semua kami yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku rindu melihat kemuliaan